Oke, halo teman-teman semua. Oke, pada pertemuan kali ini, gitu ya, di mata kuliah perbankan, kita akan membahas tentang asal-usul dan jenis bank, gitu ya. Oke, sebelum kita memulai pertemuan kali ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, gitu ya. Itu semoga juga hari ini tetap semangat dalam belajar. Oke. Nah, dalam asal-usul dan jenis bank ada beberapa yang nanti akan kita bahas gitu ya. Nanti ada pendahuluan dulu, terus ada Bank di Indonesia awal-awal kemerdekaan itu apa saja gitu ya. Ada jenis bank dan juga fungsi dan jasa dari bank gitu ya. Oke, ya kita lanjut ke yang pendahuluan dulu gitu ya. Nah, yang pendahulu sebelum ada perbankan gitu ya, adanya perdagangan gitu ya, awal-awal perdagangan itu kita menggunakan sistem barter gitu ya, yaitu menukar barang dengan barang seperti itu. Nah, kemudian berkembang gitu ya, ada sistem moneter gitu ya, dengan tadinya dengan uang logam dan uang kertas seperti itu. Nah, di awal sistem moneter ini uang itu dari kepingan logam mulia gitu ya. Nah, atau dari emas dan perak gitu ya. Nilainya nanti tergantung dari beratnya seperti itu. Ini adalah cikal bakal dari adanya nanti lembaga keuangan seperti itu. Nah, sistem moneter yang menggunakan uang gitu ya sebagai alat pembayaran itu pastinya akan membutuhkan bank gitu ya. Kenapa? Karena semua itu kan butuh diatur gitu ya, harus ada siapa yang mencetak, siapa yang mengeluarkan, siapa yang mengatur, nanti siapa yang mengawasi gitu ya. Peredaran keuangan dari suatu negara gitu ya perlu diawasi dan nilai dari uang itu juga kan perlu diawasi. Jadi mencetak uang kan tidak serta-merta kita bisa langsung mencetak uang gitu kan tidak, tapi eh, nilai, maksudnya itu uang itu, kertas itu harus ada nilainya gitu ya, ada tidak sembarangan kita bisa mencetak uang. Makanya kenapa sih harus dibutuhkan bank gitu ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya bank merupakan darah dan tulang punggung negara gitu ya, dalam rangka memperlancar sistem moneter yang digunakan di seluruh negara seperti itu. Jadi awalnya itu ada perdagangan gitu ya, ada barter, antar barang gitu ya, kemudian berlanjut gitu ya, ada sistem moneter, ada menggunakan uang logam, uang kertas gitu ya, dari kepingan logam mulia seperti itu. Nah, jadi untuk pelopor perbankan ini dulu ada di kerajaan Eropa gitu ya, dari daratan kerajaan Eropa gitu. Nah, kemudian berkembang gitu ya, biasanya berkembang itu dengan adanya perdagangan biasa seperti itu. Nah, berkembang gitu kan ke Asia Barat, ke benua Asia, ke Afrika, Amerika gitu ya, yang dibawa oleh bangsa Eropa pada saat menjajah gitu ya, zaman dulu seperti itu. Nah, kegiatan perbankan yang pertama adalah jasa penukaran uang gitu ya, atau money changer gitu ya, oleh pedagang kerajaan yang satu dengan yang lainnya. Karena memang alat tukarnya kan setiap ini berbeda seperti itu. Nah, kegiatannya itu setelah dari penukaran uang gitu ya. Nah, ini kegiatannya itu berkembang gitu ya, menjadi tempat penitipan atau simpanan gitu ya. Setelah untuk menyimpan ada untuk peminjaman uang gitu ya, untuk mengirim uang, ada penagihan surat berharga juga, jasa letter of credit gitu ya, jasa bank garansi biasanya untuk ekspor impor seperti itu. Ada juga jasa kartu kredit gitu ya, bisa menggantikan sebagian dari fungsi uang sebagai alat pembayaran gitu. Jadi ini sejarah dari awal mula kenapa sih adanya nilai tukar gitu ya, kenapa bank itu diperlukan seperti itu. Nah, jadi ini menurut undang-undang gitu ya, Undang-Undang Perbankan nomor 10 gitu ya. Nah, jadi eh, pengertian dari bank itu adalah suatu badan usaha gitu ya yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat. Jadi bank itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk yang lainnya gitu ya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Ini adalah pengertian menurut Undang-Undang Nomor 10 Undang-Undang Perbankan gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ini sejarah bank di Indonesia gitu ya, di awal-awal kemerdekaan gitu ya. Nah, ini ada Bank BRI gitu ya. Ini sampai sekarang juga kita masih ada gitu ya, Bank BRI, Bank BNI gitu ya, sampai sekarang masih ada, dan juga apalagi kalau Bank BRI sampai ke desa-desa gitu ya, seperti itu. Nah, ada Bank Surakarta gitu ya, ada di Solo, ada Bank Indonesia di Palembang, ada Bank Dagang Nasional gitu ya, seperti itu. Ada lumayan banyak bank yang di Indonesia di awal kemerdekaan gitu ya. Ada Indonesian Banking Corporation gitu ya, itu ada di Jogja. Nah, kemudian menjadi Bank Amerta, ada Bank Sulawesi, ada Bank Dagang Indonesia di Banjarmasin gitu ya. Ada Kalimantan Corporation Trading di Samarinda. Kemudian itu nanti merger dengan Bank Pasifik gitu ya. Bank Timur di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Sentral Asia. Yang kita kenal sampai sekarang adalah BCA gitu ya. Jadi memang sejarah bank di Indonesia awal kemerdekaan itu ada memang yang sampai sekarang gitu ya, tapi ada juga bank-bank yang nanti akan merger gitu ya, seperti itu. Dan kalau kita sekarang kenal banyak adalah maksudnya yang bank-bank besar gitu ya, ada BRI, BNI gitu ya, BCA, sekarang ada Mandiri seperti itu ya. Gitu. Nah, ini sejarah bank pemerintah gitu ya. Nah, memang tadi ada bank sentral kalau sekarang kita sebut Bank Indonesia gitu ya, BI gitu ya. Nah, dulunya memang Bank Indonesia itu mengawasi bank, tapi kalau sekarang fungsinya itu dialihkan ke OJK gitu ya, seperti itu. Nah, ada Bank BRI, Bank BNI gitu ya, ada Bank Negara, Bank Dagang Negara gitu ya, ada Bank Bumi Daya, Bank Pembangunan Indonesia, ada Bank Pembangunan Daerah gitu ya, ada Bank Tabungan Negara BTN, ada Bank Mandiri gitu ya. Yang tadi adalah merger gitu ya, dari BPD, dari BDN dan Bapindo seperti itu. Ini dulu merger di tahun 1999. Jadi memang sejarah perbankan kita memang ada yang sampai sekarang kita kenal gitu ya, dan juga ada yang merger dari beberapa bank seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke jenis-jenis bank gitu ya, seperti itu. Nah, di sini jenis bank itu kita lihat dari ada beberapa ada beberapa jenis bank menurut menurut fungsinya, menurut kepemilikan, dan menurut operasionalnya. Ada jenis bank itu kita kelompokkan gitu ya menjadi 3 gitu ya, menurut fungsinya, menurut kepemilikan, dan menurut operasionalnya. Nah, oke, kita akan bahas dulu yang bank menurut fungsinya gitu ya. Nah, yang menurut fungsinya ini bank itu ada bank BPR, ada bank sentral, dan juga bank umum gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang menurut kepemilikan gitu ya, yang menurut kepemilikan ini ada kita kelompokkan menjadi 5 gitu ya. Ada bank campuran, ada bank asing, ada bank pemerintah, ada bank swasta nasional, dan juga ada bank koperasi. Nah, ini kalau untuk yang bank campuran gitu ya, bank campuran ini adalah jenis bank gitu ya, yang kepemilikannya itu kepemilikan sahamnya gitu ya, kepemilikan sahamnya itu bercampur gitu ya, antara pihak asing dan juga pihak swasta nasional. Jadi namanya campuran adalah ini jenis bank yang sahamnya itu adalah atau kepemilikan sahamnya itu bercampur gitu ya, antara pihak asing dan juga pihak swasta nasional gitu. Nah, ini contohnya adalah ada Bank ANZ Indonesia, ada Bank Commonwealth, ada Bank Agraris gitu ya, seperti itu. Ada Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, ada Bank Windu Kencana Internasional seperti itu. Nah, selanjutnya yang bank asing gitu ya. Kalau bank asing itu merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri gitu ya, yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah negara asing gitu ya, seperti itu.
Nah, dan kepemilikannya itu dimiliki oleh pihak luar negeri secara utuh gitu ya. Seperti itu. Kalau bank asing memang adalah punya adalah cabang dari bank yang ada di luar negeri gitu ya. Itu pemilikannya adalah penuh punya eh, punya kepemilikan dimiliki oleh luar negeri secara utuh gitu ya. Nah, ini contohnya adalah Bank of America, Bangkok Bank, ada Bangkok Bank, ada Bank of China, ada Citibank, ada HSBC, The Bank of Tokyo, Mitsubishi UFJ gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau bank pemerintah ini adalah bank yang sebagian gitu ya atau seluruh dari sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah gitu ya, dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Nah, jadi ini memang kalau bank pemerintah itu adalah bank yang sebagian atau seluruhnya gitu ya, seluruh sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah Indonesia gitu. Nah, di sini contohnya ada Bank Mandiri gitu ya, ada Bank BNI, ada Bank BRI, ada Bank BTN gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk bank swasta nasional gitu ya. Ini adalah di mana bank kepemilikan sahamnya gitu ya, sebagian besar itu dimiliki oleh swasta nasional gitu ya. Serta akta pendiriannya pun gitu ya, itu didirikan oleh swasta. Nah, namanya bank swasta nasional itu adalah biasanya sebagian besar sahamnya atau kepemilikannya gitu ya. Dan juga pendiriannya itu dimiliki oleh swasta gitu ya, oleh swasta nasional gitu. Seperti itu. Nah, ini bank swasta nasional itu ada bank swasta nasional devisa dan ada bank swasta nasional non devisa gitu ya. Nah, contohnya ini ada bank bank swasta nasional, contohnya itu ada Bank Muamalat, ada Bank Sentral Asia gitu ya, ada Bank Mega, Bank Niaga seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah bank koperasi gitu ya. Nah, bank koperasi ini adalah bank yang dimiliki oleh koperasi atau jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. Nah, jadi kalau menurut kepemilikannya kita bisa mengetahui oh bank campuran itu adalah biasanya separuh milik asing, separuh milik Indonesia, seperti itu ya. Jadi kalau bank campuran itu kepemilikan sahamnya itu campuran gitu ya antara pihak asing dan juga pihak swasta gitu ya. Pihak swasta nasional seperti itu. Kalau bank asing memang full itu adalah yang punya adalah luar negeri. Kalau bank pemerintah bisa sebagian atau keseluruhan itu adalah milik pemerintah Indonesia gitu ya. Seperti itu. Untuk bank swasta nasional ini adalah sebagian besar sahamnya itu dimiliki oleh swasta nasional gitu. Kalau bank koperasi juga kepemilikan sahamnya itu dimiliki oleh perusahaan gitu ya yang berbadan hukum koperasi seperti itu. Ini jenis bank menurut kepemilikannya. Nah, yang selanjutnya adalah menurut operasionalnya gitu ya. Nah, kita kalau menurut operasionalnya itu adalah kita bisa melihat yaitu maksudnya menurut operasionalnya itu adalah dia itu bank konvensional atau bank syariah gitu ya. Nah, kalau yang memang bank konvensional gitu ya. Nah, kalau bank konvensional itu adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatannya gitu ya atau usahanya itu secara konvensional yang dalam kegiatannya itu bisa memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran gitu ya secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan gitu ya. Nah, kalau bank syariah gitu ya, ini adalah merupakan jenis perbankan gitu yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank gitu ya.
tentang bank syariah dan unit usaha syariah gitu ya, mencakup kelembagaannya, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya seperti itu. Biasanya kalau di yang konvensional itu ada bunga gitu ya, kalau di bank syariah itu kadang ada namanya itu sistemnya itu tidak dengan bunga gitu ya, tapi dengan bagi hasil, sistemnya seperti itu kalau untuk yang syariah gitu. Jadi ini menurut operasionalnya ada yang konvensional dan juga ada syariah gitu ya, seperti itu. Nah, contohnya memang kalau konvensional ya seperti BRI, BNI, BCA gitu ya. Kalau yang syariah ada Mandiri Syariah, BNI Syariah dan sebagainya gitu ya, bank-bank syariah seperti itu. Oke. Nah, oke, yang selanjutnya ini adalah yaitu ada fungsi perbankan gitu ya. Sebentar, saya stop share dulu. Nah, lanjut lagi, ini ada fungsi dari perbankan gitu ya. Nah, fungsi perbankan itu ada agent of trust gitu ya. Terus yang kedua adalah agent of development gitu ya. Yang ketiga adalah agent of service gitu ya. Nah, agent of trust memang ada trust itu adalah kepercayaan gitu ya. Percaya gitu ya, kepercayaan. Karena memang dasar utama dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan gitu ya, adalah trust gitu ya. Kalau kita mau menyimpan dana di bank gitu ya, pasti kan kita juga akan memilih nih, biasanya akan memilih, oh bank yang kita percaya, kita merasa aman nggak sih kita menitipkan uang di situ kan, seperti itu. Intinya adalah memang fungsi perbankan itu adalah, ini adalah dasar utama dulu ya, bagi kegiatan perbankan itu adalah kepercayaan. Jadi adanya kepercayaan untuk orang-orang itu untuk menghimpun dananya gitu ya, menghimpun untuk menyerahkan dananya ke perbankan gitu ya, seperti itu. Dan nanti adalah perbankan adalah untuk menyalurkan dana juga gitu ya dalam bentuk kredit gitu ya, seperti itu. Jadi intinya itu mengajak untuk masyarakat agar masyarakat itu percaya gitu ya, atau mau gitu ya menitipkan dananya gitu ya ke bank tersebut gitu ya. Seperti itu. Ini adalah fungsi perbankan di agent of trust gitu. Jadi masyarakat itu diharapkan itu mau gitu ya. Masyarakat itu akan mau gitu ya, akan mau menitipkan dananya di bank kalau dia itu dilandasi dengan rasa atau adanya unsur kepercayaan seperti itu. Nah, masyarakat itu kan apa ya, agent of trust ini berarti untuk bisa agar masyarakat itu percaya gitu ya, kalau uangnya itu nggak akan hilang atau uangnya itu tidak akan disalahgunakan gitu ya, seperti itu. Ya makanya nanti juga ada juga lembaga penjamin simpanan gitu ya, seperti itu. Itu juga sebetulnya untuk agar masyarakat itu merasa percaya gitu ya, seperti itu. Hmm. Apabila maksudnya kan kalau di bank kita menabung di bank atau kita menyimpan dana di sana, sewaktu-waktu itu kita bisa mengambil uang kita gitu ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah agent of development gitu ya, seperti itu. Nah, intinya kan tadi kegiatan perbankan itu adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit gitu ya, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya ada yang menyimpan, ada yang pinjam gitu ya. Nah, makanya ini itu fungsi perbankan juga itu untuk menjadi kegiatan bank yang berupa penyaluran dana gitu ya. Itu akan sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian gitu ya. Seperti itu. Oh, mungkin ada yang pinjam untuk memperluas usahanya seperti itu, karena itu juga kan akan memperlancar kegiatan perekonomian seperti itu di sektor real gitu ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah agent of service gitu ya. Nah, jadi selain menghimpun dana dan juga menyalurkan dana gitu ya, bank juga ini akan memberikan gitu ya, memberikan penawaran jasa perbankan lainnya kepada masyarakat gitu ya, seperti itu.
ada beberapa layanan yang diberikan gitu ya, seperti itu. Misalkan jasa penitipan uang, mungkin ada deposito gitu ya, ada penitipan barang-barang berharga gitu ya, pemberian jaminan bank gitu ya, misalkan untuk ekspor impor gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya maka ini ada jasa perbankan gitu ya. Nah, jasa perbankan ini sekarang sangat beragam gitu ya. Memang ada untuk jasa setoran gitu ya, setoran untuk listrik, telepon gitu ya, air atau uang kuliah gitu ya. Ini jasa perbankan. Ada jasa perbankan juga seperti pembayaran gaji gitu ya. Jadi gaji yang tadinya dulunya langsung diterima cash gitu ya, sekarang bisa transfer gitu lewat bank gitu ya, seperti itu. Ada juga untuk pensiun atau hadiah, untuk transfer gitu ya, seperti itu. Ada juga jasa penagihan, ada clearing, ada juga penjualan mata uang asing gitu ya. Kita bisa membeli dan menjual mata uang asing juga ya di bank gitu ya. Ada juga penyimpanan dokumen, ada jasa cek wisata, sekarang ada kartu kredit gitu ya. Jadi jasa perbankan ini sebenarnya dari waktu ke waktu itu berkembang seperti itu ya. Mengikuti zaman, mengikuti kemajuan teknologi seperti itu ya. Ada juga kredit jasa-jasa yang ada di pasar modal seperti pinjaman juga seperti itu ya. Dan juga ada jasa letter of credit, ada bank garansi gitu ya. Dan dan referensi bank gitu ya. Seperti itu. Bank garansi biasanya untuk ekspor impor. Seperti itu. Jadi ini adalah jasa perbankan gitu ya. Nah, jadi tadi kita sudah membahas gitu ya tadi tentang jenis-jenis bank juga gitu ya, dan awal jenis-jenis bank itu ada bank menurut ini ya, menurut fungsinya, menurut kepemilikannya gitu ya, dan juga menurut operasionalnya seperti itu. Nah, ini juga ada fungsi perbankan itu seperti apa, ada agent of trust, ada agent of development, ada agent of service gitu ya. Nah, tadi yang trust ini memang untuk menumbuhkan kepercayaan gitu ya, kepercayaan dari masyarakat untuk bank itu bisa menghimpun dana gitu ya. Kalau yang agent of development ini untuk memperlancar kegiatan perekonomian gitu ya, bisa misalnya dengan penyaluran kredit itu gitu ya. Dengan adanya perusahaan yang butuh kredit gitu ya, bisa nih pinjam ke perbankan seperti itu. Nah, ini tadi adalah jenis bank gitu ya. Kita kelompokkan tadi menurut fungsinya, kepemilikan, dan menurut operasionalnya. Seperti itu. Jadi yang menurut fungsinya ini nanti menurut ada BPR, bank sentral, bank umum gitu ya. Kalau menurut kepemilikan kita membedakannya menurut ini tuh milik milik asing atau separuh asing, separuh Indonesia, atau ini bank milik pemerintah sepenuhnya punya Indonesia gitu ya, atau ini bank koperasi, atau ini bank swasta seperti itu ya. Dan juga kalau menurut operasionalnya ini bank konvensional atau bank syariah gitu ya, seperti itu. Jadi ini teman-teman untuk pertemuan kita kali ini yang pembahasan kita tentang asal-usul dan jenis bank gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa juga baca referensi yang lain gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu. Oke, sampai bertemu lagi untuk minggu pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, terima kasih semuanya.